Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala afdhalil muwahhidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramun, para alimil ulama, para sepuh, para hujaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama yaitu Al-Ustadz Irfan serta keluarga besarnya yang saya hormati, Al-Mukarram Al-Ustadz Aziz yang dari Citayam, yang saya hormati para guru semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat saya dan cinta saya. Yang saya hormati hadirin jamaah sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa Sohibul Bait, abang saya, Bang Zulkifli, beserta keluarga besarnya juga yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan bahwasanya kita semua telah senantiasa Allah kumpulkan di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiat, tak kurang suatu apapun, yang mudah-mudahan kumpulnya kita di sini senantiasa berada dalam ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga dilimpah ruahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, baik sahabat muhajirin wal ansor hingga kita di akhir zaman sekarang ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut bil barokah, kita baca sholawat. Mudah-mudahan jangan turun hujan dulu ya. Jangan turun hujan dulu ya. Kasihan soalnya jauh-jauh ini, soalnya jamaah kita jauh-jauh, yang dari Citayam, dari Depok, dari Bandung. Luar biasa dari Bandung ini, Tangerang. Kasihan kalau pulang-pulang hujan-hujanan ya. Bil barokah, mudah-mudahan jangan turun hujan dulu, kita alihkan dulu hujannya ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita datang dari rumah masing-masing, yaitu ke rumah Sohibul Bait, ke rumah rekan kita, ke rumah guru kita,
yaitu Al Ustadz Ilvan idkhalus surur, ngiring kabungah kalau kata orang Sunda, ikut bahagia, ikut seneng, karena beliau telah menghitankan putranya yaitu yang bernama Muhammad Hikam Muaz Nasution. Kita doain nih Ananda Hikam ini mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh, dicerdaskan pikirannya, dimudahkan semua urusan orang tuanya, lancarkan usaha orang tuanya, qabul semua hajat-hajat orang tuanya. Kita doain juga Hikam ini senantiasa biar panjang umur, sehat selalu, dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin ya robbal alamin. Itu doa kita buat anak yang dikhitan. Doa kita apa yang sekarang kita kumpul di sini? Doa kita sama seperti yang tadi, mudah-mudahan semua barokah daripada silaturahmi kita ini senantiasa dikabul hajat-hajat kita. Yang dagang biar laris dagangannya, yang usaha biar maju usahanya, yang bekerja, yang punya pangkat dan jabatan biar dinaikkan pangkat dan jabatannya, yang belum bekerja kita doain biar Allah kasih rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak buat bekal ibadahnya. Amin ya robbal alamin. Banyak nggak doa kita? Banyak manfaat kita kumpul kayak gini? Banget, banyak banget. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khitan ini adalah salah satu kesunahan yang telah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Manusia yang paling pertama dihitan adalah Nabiullah Ibrahim. Beda dengan sekarang. Hitan kita dengan zaman Nabi Ibrahim. Hitan Nabi Ibrahim pakai apa? Satu kaum mengatakan pakai batu yang diasah, yang pipih itu, pakai batu. Umur Nabi Ibrahim waktu itu sudah berumur berapa Ustaz? 80 tahun alot. Udah alot. Ya. Laki udah alot, diirisnya pakai batu, gecek sekaligus. Model kayak kita digecek kayak gitu. Wah, udah kelenger duluan. Alhamdulillah sekarang mah zaman makin modern. Kalau dulu disepit pakai silet, pakai bengkong. Zaman saya pakai bengkong. Sekarang udah maju, ada pakai laser, ada pakai apa lagi, Pak? Apa? Gunting, yang macem-macem lah. Sekarang udah modern. Set. Pakai pipa, iya. Sekarang udah cakep dah pokoknya mah. Kadang-kadang nggak sampai keluar darahnya, ya, nggak sampai keluar darahnya. Itu kesunahan daripada yang dianjurkan oleh baginda Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Diteruskan kepada nabi-nabi selanjutnya sampai kita kepada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kesunahannya. Yang kedua yang dianjurkan, yang disunahkan oleh Rasulullah, gunting kuku. Jangan dianggap main-main gunting kuku. Guntingin kuku kita ini adalah sunnah juga yang dianjurkan oleh Rasulullah. Ini sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kita jangan sembarangan gunting kuku. Kalau kita pengen gunting kuku kita ada manfaatnya, ada pahalanya, ada caranya Pak. Harus gunting kuku itu dari sebelah kanan dulu. Yang pertama kita jari telunjuk dulu, jari telunjuk, kedua tengah, ketiga jari manis, keempatnya kelingking. Bukan dari jempol kita. Kalau guntingin kuku bukan dari jempol. Kalau kita pengen dapat pesunahan, dalam satu kitab diriwayatkan dijelaskan, yang pertama telunjuk dulu kanan, tengah, jari manis, jari kelingking. Setelah jari kelingking masuk ke tangan kanan, jari kelingking lagi yang maju. Selanjutnya jari manis. Setelah jari manis, jari tengah, jari telunjuk, jempol, baru yang terakhir jempol kan? Pernah kayak gitu diajarin? Alhamdulillah Ustadz Irhan pasti ngajarin kayak gitu.
Guru-guru kita orang dulu ngajarin kayak gitu. Kayak gitu ya Pak ya. Kalau kita pengen mempunyai kesunahan daripada gunting kuku, jadi kita gunting kuku nggak ada manfaatnya. Kalau kaki gimana Ustadz? Kaki ngambil dari kelingking dulu. Kalau kita gunting kuku ngambil dari kelingking kanan. Kelingking kanan, jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol kanan, jempol kiri, telunjuk, tengah, jari manis, baru kelingking. Jadi kalau kaki mah dari kelingking ke kelingking kayak gitu ya. Itu kesunahan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Ketiga kesunahan yang dijalankan, yang disunahkan. Cabutin bulu, nyabutin bulu. Yang pertama bulu ketek, yang kedua bulu nggak usah disebutin, bahaya. Ya, jangan sampai berantakan itu bulu kita. Bagi perempuan Bu, cabutin tuh bulu, bersihin. Itu sunnah. Salah satu kesunahan yang kita anggap jarang sekali diterapin, dijelaskan kayak gitu. Tuh, udah. Itu salah satu kesunahan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebetulnya malu saya ngomong kayak gini. Banyak guru di sini, banyak kiai ya, banyak ustadz. Ya Allah, dia main tembak aja Ustadz Irfan ini. Ya. Tadinya saya ngadirin doang, maksudnya malum hadirin doang ke sini. Bil barokah, mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 perkara yang sangat bertentangan buat kita, yang sangat dilarang, yang sangat ditentang oleh Rasulullah. 4 perkara yang dilarang, yang ditentang oleh Rasulullah. Di dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan 4 perkara yang ditentang oleh Rasulullah. Arba'atun minaj jafaf. Apa yang pertama? Yang pertama ayyabular rajula qa'iman. Nih, laki-laki jangan suka pada kencing berdiri. Nih, ini sangat ditentang oleh Rasulullah. Banyak nggak yang sini yang kencing berdiri? Banyak nggak? Karena kagak. Hati-hati, ini dilarang oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah melarang, berarti di situ ada hal yang sangat berbahaya. Timbulnya prostat, timbulnya penyakit yang ada di kantung kemih. Itu akibat daripada kencing berdiri. Kalau kita pengen sehat, kencing kita pengen lancar, nggak mau punya penyakit prostat, jangan sekali-kali kencing berdiri. Hati-hati. Apalagi rugiannya orang yang suka kencing berdiri, laki ini mah ya, laki ya, kan dijelaskan tadi laki-laki. Kalau perempuan nggak mungkin, dikuah atau kalau perempuan mah banjir. Laki-laki yang kencing berdiri, ketika dia kencing berdiri, setidaknya itu ada najis yang nyiprat, yang memercik ke anggota badan atau ke pakaian kita. Contoh, kita lagi kencing berdiri, maaf, ya Pak, lagi ngucur gitu, ada nggak percikan-percikan najis yang nempel ke kaki atau ke celana atau ke kain? Setidaknya percikan-percikan kecil itu pasti ada. Hal tersebut kalau kita bawa sholat tidak menjadikan sah sholat kita. Karena apa? Karena di tubuh kita ada najis, walau qalilan, walaupun najis tersebut dikit. Kan sekarang banyak di masjid tempat kencingnya berdiri, bener nggak? Bener nggak? Tempat kencingnya berdiri sekarang. Ya Allah. Tuh kalau lagi kalau lagi ngebasuh,
kalau lagi nyuci, ya, lagi nyuci punya kita tuh, setidaknya itu air mutan najis itu muncrat ke badan kita, ke kaki kita, ke celana kita, ke kain kita. Itu yang menyebabkan tidak sahnya sholat kita. Paham ya? Paham ya? Kayak gitu. Satu. Keduanya, alhamdulillah Ananda hikam mudah dihitan. Berarti sudah bersih kulupnya. Kenapa? Salah satunya untuk menyempurnakan ibadah kita, kita sebagai umat Islam harus dibuang kulupnya. Kenapa? Karena kalau tidak dibuang kulupnya selalu membawa najis. Itu di dalam kulup itu kadang ada najisnya, Pak. Contoh kayak tadi Pak Ustadz ya, ketika dikupas kulupnya ada butiran-butiran najis yang sudah mengkristal. Ada nggak Ustadz? Ada ya. Itu najis. Ketika nanti dibawa sholat tidak sah sholatnya. Makanya orang Islam mah disunahkan untuk menyempurnakannya ibadah, kulupnya kudu dipotong supaya tidak ada najis yang nempel di kulup tersebut. Sekarang gimana pertanyaan kalau kita lagi sholat ditempelin sama anak yang belum dikhitan? Nah, pasti ada pertanyaan kayak gitu ya. Kita lagi sholat nih, ditempelin sama anak yang belum berarti anak tersebut kadang-kadang walaupun sudah dicuci bersih tetap suka membawa najis. Kalau nempelnya cuma nempel aja, maaf Bapak, cuma nempel begini aja, itu enggak batal sholat kita. Tetapi kalau anak kita nempelnya lama, nemplok sampai diam di depan kita lama ukurannya, batal sholat kita. Kenapa? Karena kita ketempelan najis yang ada di kulup anak kita tersebut. Bukan anak kita yang najis, tetapi anak kita di kulupnya masih ada najis. Begitupun dengan anak yang pakai pempes. Anak yang pakai pempes, ketika kita lagi sholat ditempelin sama anak yang masih pakai pempes, ternyata anak itu kan membawa najis, pempesnya penuh najis, artinya punya ada air kencingnya. Ketika lama ditempelinnya, batal sholat kita. Wudu juga nggak usah wudu, ulangi aja sholatnya. Bukan batal wudu tapi batal sholat karena ketempelan najis. Paham ya? Kalau kita ketempelan najis, kejatuhan tai cicak, gimana Ustadz? Kalau tai cicaknya kering, lemparin aja boleh, sentil aja dikit, jatuh, nggak batal sholat kita. Gimana kalau cicaknya karena tadi malam habis makan rujak, akhirnya beraknya encer, pas lagi kita atahiyat nempel, plok langsung. Mau kita sentil-sentil susah, akhirnya nempel, batal sholat kita karena kita ketempelan najis. Kayak gitu ya Pak ya. Yang kedua, yang sangat pantangan yang dilarang oleh Rasulullah, ayam sahajabhataha qabla ayafragha minas shalah. Kita kadang-kadang kalau lagi sholat suka ngusap muka enggak? Lagi sholat nih, dalam keadaan sholat, itu dilarang sama Rasulullah. Kalau kita belum sholatnya belum selesai, jangan sekali-kali ngusap muka. Lagi sholat iseng suka ngusap muka, ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Ada nggak yang suka ngusap muka ketika lagi sholat? Masih sholat, belum assalamualaikum, suka ada, itu nggak boleh, dilarang oleh Rasul, nggak boleh ya. Yang ketiganya yang menjadi pantangan yang dilarang oleh Rasulullah, ayasma'an nida, orang yang mendengar azan tetapi dia tidak bertasyahud seperti tasyahudnya muazin.
misla tasyahudil muazin, seperti tasyahudnya muazin. Orang yang mendengar azan tetapi dia tidak membaca tasyahud, artinya membaca syahadat, seperti syahadatnya muazin. Contoh, ada orang lagi azan, asyhadu an la ilaha illallah, kita diem baik, meneng baik, diem aja. Itu sama Rasul paling benci orang yang kayak gitu. Dibenci sama Rasul, kita ucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca tasahud seperti tasahudnya si muazin tersebut. Jangan diam aja, kalau ada yang azan teh jawab. Ya. Bahkan di dalam kitab Tanqihul Qaul dijelaskan, apabila seseorang ingin wafat dalam keadaan husnul khatimah, ketika mendengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ketika azan, baca disunahkan marhaban bizikrillahi ta'ala qurrata ayunina bika ya Rasulullah. Ambil tangan kita, jempol kita, maaf nih Pak, jempol kita Pak, lihat sini jempol kita nih, jempol kita tempel, jempol kita tempel seperti ini ketika kita mendengar azan, marhaban bizikrillahi ta'ala qurrata ayunina bika ya Rasulullah, tempel seperti ini, usapkan ke mata kita 3 kali, 2, 3, sambil baca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu di dalam kitab Tanqihul Qaul, keutamaan azan. Kalau kita ingin wafat dalam keadaan husnul khatimah. Yang keduanya, orang yang senantiasa membaca doa tersebut, marhaban bizikrillahi ta'ala qurrata ayunina bika ya Rasulullah, pandangannya matanya selalu jernih, nggak pernah dikasih rabun. Amin ya robbal. Ilmunya termina sama Ustadz Irfan ya, korek-korek, catetin Ustadz Irfan, minta satu-satu tulisin. Tuh kerjaan Ustadz Irfan, biarin. Yang keempat, yang dilarang oleh Rasulullah, orang yang tidak membaca sholawat ketika namaku disebut. Paham gak nih? Orang yang tidak membaca sholawat, kata Rasulullah, ketika namaku disebut di hadapannya. Contoh, tadi banyak para kiai, para ustadz, para guru kita yang menyebutkan Nabi Muhammad, kita jangan diam aja, baca sholawat. Ketika nama Nabi Muhammad disebut, maka kita wajib baca sholawat. Kenapa? Supaya kita tidak disebut orang yang paling kikir, orang yang paling pedit, orang yang paling medit. Orang yang tidak mau membaca sholawat ketika namaku disebut, maka dia tidak akan bisa melihat wajahku, kata Rasulullah. La yarra wajhi salasatu anfusin, tidak akan bisa melihat wajahku nanti di hari kiamat. Salah satunya orang yang tidak mau membaca sholawat ketika namaku disebut. Ya, itu 4 perkara yang sering kita lakukan dan kadang-kadang kita lupa melakukannya. Mudah-mudahan yang belum tahu mah Allah ampunin semua. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya pribadi, juga buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan perkumpulan kita ini perkumpulan yang membawakan keberkahan buat kita semua. Kita doain ustadz guru-guru kita semua, bil khusus Ustadz Irfan, Ustadz Abdul Aziz, dan para guru yang lain semuanya, biar senantiasa panjang umur, sehat selalu. Aminin atuh guru kita pada diem baik ya. Pak Ustadz ya, kita doain guru-guru kita semuanya yang ada di sini, yang sudah membimbing kita jauh-jauh kemana, pasti disamperin, hujan segala macam disamperin sama guru kita mah. Walaupun jamaahnya datangnya cuma sedikit, tetap guru kita mah semangat, benar gak?
Iya, kadang-kadang yang kagak semangat mah jamaahnya. Nah, hujan sedikit ya, buah, malas ke mah hujan. Guru mah dari jauh juga datang ke Citayam, datang ke Tangerang, datang ke Depok, datang ke tempatnya. Ternyata muridnya lagi pada tidur, kehujanan. Ya kita doain guru kita semua biar pada panjang umur, sehat selalu, barokah rezekinya, Allah mudahkan semua urusan-urusannya, Allah lancarkan usahanya, Allah kabul semua hajat-hajatnya. Doain nih guru-guru kita yang belum pada umroh, belum pada pergi ke Mekah, biar pada berangkat ke tanah suci. Doain kita juga, mudah-mudahan kita semua biar amin. Doain katanya biar Hikam biar cepat punya adik juga, amin ya robbal. Amin. Biar gencar Ustaz, mumpung masih hujan. Ya. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah, ceramah yang menggetarkan hati kita. Semoga apa-apa yang disampaikan Al Mukarram menjadi penambah amal buat kita, jadi satu ilmu bertambah ilmu kita, dan buat Al Ustadz Al Mukarram semoga tambah barokah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan acara penutup yaitu acara doa yang disampaikan Al Ustadz Abdul Aziz. Kepada abang anda Al Ustadz Abdul Aziz kami persilahkan, waktu dan tempat kami sediakan. Jadi aku persilahkan naik madung mai dabaran yang mendoa anggo ison gurunta. Jadi kita surahkan tu gurunta. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ala kulli niyatin. Wa ila hadratin nabiyil karimil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذرياته وأزواجه وأهل بيته أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم اجعلنا يا الله من أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران اللهم وسع مدخلهم ونور قبرهم بنور القرآن الكريم إنك أنت السميع العليم خصوصا يا الله إلى أرواح من أهل هذه الجماعة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مشهورا وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل القرآن ومن الصالحين من الأولياء والعلماء يا أرحم
أرحم الراحمين واختم لنا بحسن الخاتمة واختم لنا بحسن الخاتمة واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعف عنا يا كريم ارحمنا يا الله ويا أرحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ويا نبي البلاء يا الله ويا نبي البلاء يا رحمن ويا نبي البلاء يا رحيم إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت جواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يا عم يا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami harapkan kepada seluruh jamaah band Namadung terhidang di hadapan kita bersama. Mari sama-sama kita mulai ansorab menikmati hidangan Namadung Amisadioon imadi bakasta bersamaon. Dohot kita mulai dohot ucapan Bismillahirrahmanirrahim.